Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Istiqomah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Bugangan 03, Kota Semarang. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan modul 1.2 demonstrasi konstekstual nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai yang harus dimiliki seorang guru penggerak antara lain berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Dari kelima nilai tersebut harus ada dalam diri seorang guru penggerak dan selalu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dari nilai-nilai tersebut, saya berusaha membuat gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Yang pertama, saya adalah guru yang memiliki nilai berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran seorang guru adalah sebagai penuntun. Artinya, seorang guru bertugas untuk menuntun atau membimbing murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya akan memfasilitasi murid dalam pembelajaran dengan memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Murid saya jadikan sebagai subjek pembelajaran, sehingga membantu murid agar mandiri, kreatif, dan berpikir kritis dengan cara berdiskusi dan presentasi dalam pembelajaran, serta memiliki budi pekerti yang baik. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yaitu membuat suasana kelas yang menyenangkan, bersama murid menyusun kesepakatan kelas, menyediakan berbagai sumber belajar kepada murid, dan memberikan kemerdekaan belajar kepada murid. Yang kedua, saya adalah seorang guru yang memiliki nilai mandiri. Sebagai seorang guru, sudah seharusnya kita memiliki nilai kemandirian. Nilai kemandirian itu bisa tercermin ketika saya mampu mengupgrade diri sendiri, seperti meningkatkan pengetahuan dan kemampuan saya dalam hal penguasaan teknologi maupun dalam hal lainnya. Cara meningkatkan pengetahuan dan kemampuan saya dengan aktif mengikuti pelatihan-pelatihan, baik itu secara daring maupun secara luring. Salah satu cerminan dari guru yang hebat adalah melakukan pengembangan diri secara mandiri tanpa harus menunggu perintah dari atasan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan antara lain merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan secara mandiri, dan selalu aktif mengikuti pelatihan pengembangan keprofesian secara mandiri tanpa perintah dan paksaan dari orang lain, sehingga salah satunya mendapatkan berbagai macam sertifikat. Yang ketiga, saya adalah seorang guru yang memiliki nilai inovatif. Sebagai seorang guru yang selalu menghadapi murid yang memiliki karakter yang berbeda-beda, maka sudah seharusnya selalu berinovasi dalam melakukan pembelajaran. Inovasi merupakan keharusan, karena saat ini zaman anak sudah berbeda, di mana mereka hidup di zaman teknologi. Jadi, kita harus mampu memanfaatkan teknologi juga. Dengan memanfaatkan teknologi,
akan membuat murid termotivasi dan antusias atau bersemangat dalam pembelajaran. Dengan adanya inovasi dari diri kita sebagai seorang guru, diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan antara lain membuat video pembelajaran, merancang kegiatan proyek yang menyenangkan, dan merancang serta melaksanakan kegiatan berbagi. Yang keempat, saya adalah guru yang memiliki nilai kolaboratif. Sebagai seorang guru, kita harus memiliki kompetensi sosial yang baik. Kompetensi sosial yang dimaksud adalah bagaimana saya sebagai guru mampu berinteraksi dengan warga sekolah, baik secara personal maupun secara kelompok. Dengan membangun hubungan kerja yang baik, melalui komunikasi yang baik, diharapkan dapat mengembangkan proses pembelajaran di sekolah yang kondusif, saling percaya, dan menghargai. Untuk mencapai itu semua, diperlukan kolaborasi dengan melibatkan semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, rekan guru, wali murid, komite, maupun komunitas pengajar praktis yang ada di lingkungan sekolah. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan antara lain berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, berkolaborasi dengan orang tua murid, dan berkolaborasi dengan murid menyusun kesepakatan kelas. Yang kelima, saya adalah seorang guru yang memiliki nilai reflektif. Dalam kegiatan pembelajaran, saya selalu mencoba untuk menerapkan bentuk kegiatan refleksi kepada peserta didik. Hal ini dimaksudkan untuk mengekspresikan pesan konstruktif, pesan, harapan, dan kritik terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Saya percaya bahwa kegiatan ini sangat penting dilakukan agar proses pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya akan semakin baik dari pertemuan sebelumnya. Kegiatan refleksi yang saya lakukan merupakan bentuk evaluasi bagi saya agar proses pemberian pembelajaran bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh peserta didik. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yaitu merancang dan melaksanakan aksi nyata, melakukan evaluasi pembelajaran, dan melakukan tindak lanjut atas umpan balik. Nah, berikut ini adalah 5 peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, pendorong kolaborasi, coach bagi guru yang lain, dan penggerak komunitas praktisi. Peran guru penggerak yang pertama secara personal maupun secara kelompok. Dengan membangun hubungan kerja yang baik, melalui komunikasi yang baik, diharapkan dapat mengembangkan proses pembelajaran di sekolah yang kondusif, saling percaya, dan menghargai. Untuk mencapai itu semua, diperlukan kolaborasi dengan melibatkan semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, rekan guru, wali murid, komite, maupun komunitas pengajar praktis yang ada di lingkungan sekolah.
Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan antara lain berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, berkolaborasi dengan orang tua murid, dan berkolaborasi dengan murid menyusun kesepakatan kelas. Yang kelima, saya adalah seorang guru yang memiliki nilai reflektif. Dalam kegiatan pembelajaran, saya selalu mencoba untuk menerapkan bentuk kegiatan refleksi kepada peserta didik. Hal ini dimaksudkan untuk mengekspresikan kesan konstruktif, pesan, harapan, dan kritik terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Saya percaya bahwa kegiatan ini sangat penting dilakukan agar proses pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya akan semakin baik dari pertemuan sebelumnya. Kegiatan refleksi yang saya lakukan merupakan bentuk evaluasi bagi saya agar proses pemberian pembelajaran bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh peserta didik. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yaitu merancang dan melaksanakan aksi nyata, melakukan evaluasi pembelajaran, dan melakukan tindak lanjut atas umpan balik. Nah, berikut ini adalah 5 peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, pendorong kolaborasi, coach bagi guru yang lain, dan penggerak komunitas praktisi. Peran guru penggerak yang pertama adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran artinya menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh pada komponen pembelajaran yang mendorong terwujudnya ekosistem pendidikan sekolah yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan murid. Saya akan berusaha menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid, membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi murid. Peran guru penggerak yang kedua yaitu sebagai coach bagi guru yang lain. Saya akan mendorong guru lain untuk mengikuti berbagai pelatihan dan lomba, dan saya akan mengajak guru lain untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Peran guru penggerak yang ketiga yaitu sebagai pendorong kolaborasi. Saya akan mendorong terjadinya kolaborasi antar guru, misalnya kolaborasi dalam melakukan penelitian, kolaborasi dalam berdiskusi seputar pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, serta mengidentifikasi permasalahan, kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut. Peran guru penggerak yang keempat yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam hal ini, saya akan membentuk kepemimpinan pada murid dengan cara memberikan tugas kelompok kepada murid, menerapkan tutor sebaya pada saat pembelajaran, dan memfasilitasi pembagian tugas tiap kelompok, serta memberikan kesempatan untuk mereka melakukan presentasi. Peran guru penggerak yang kelima yaitu sebagai penggerak komunitas praktisi. Dalam hal ini, saya akan mengajak dan memotivasi rekan sejawat dalam KKG untuk melakukan pengembangan diri baik secara online maupun offline. Kemudian,
mendiskusikan dan menyusun soal ujian bersama anggota KKG lainnya, serta melakukan pertemuan rutin, baik itu mingguan, bulanan, ataupun tahunan, untuk membahas berbagai kegiatan penunjang dalam pembelajaran. Demikian demonstrasi konstekstual modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak yang mencerminkan saya di masa depan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.